Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Jaka Perkasa LC Hakim. Nama datang Ustaz Jaka Hakim. Yang saya hormati yang muliakan Bapak-bapak, Ibu, para jamaah, saudara hakim, saudara hakim, yang berada dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin yang biasa kita laksanakan setiap Selasa malam Rabu. Maka mulai bulan Juni ini kajian kita geser laksanakan menjadi Rabu malam Rabu. Karena harinya bergeser, maka narasumbernya juga bergeser. Karena itu mulai malam hari ini akan menjadi narasumber kita adalah Ustaz Jaka Perkasa LC MAG. Beliau ini kita hadirkan jauh ya, beliau tinggal di Demang. Sangat berkurang. Ya, belakang. Beliau ada di sini direkomendasi oleh Ustaz kita Ustaz Ahmadi LC. Beliau ini latar pendidikannya berasal dari Rawatul Ulum Salatiga, pendidikan dasar dan sanawiyah dan sarjana, kemudian S1-nya melanjutkan ke Mesir jurusan tafsir Al-Quran, kemudian S2-nya di Universitas Islam Negeri Win. Raden Fatah. UIN dan Kata untuk memperoleh magister agama. Saya balik mengalami pengantar singkat dari tadi, karena Ustaz waktunya secukupnya sampai beduk bisa. Dari karena kita ada beduk ini juga terbatas. Sampai kira-kira beduk. Mudah-mudahan kita semua siap untuk menyimak apa yang kita sampaikan. Kalau tidak, alamat ini juga mulai dengan menyimak, perkenalan, pengantar, dan selanjutnya bisa Ustaz ini yang menentukan topik, atau jika ada permintaan dari kita yang perlu dibahas, kita ajukan ini sebelumnya untuk kita dalami bersama. Kemudian di akhir siang mungkin barang ada 5 menit atau 10 menit nanti silakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya untuk mendapat penjelasan dari dalam kita. Terima kasih Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para pengurus Masjid Al-Hakim, yang saya hormati Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Nur Ahmadi hafizahullah, yang saya hormati tentu Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hakim yang insyaallah semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita terus berikhtiar untuk menjadi umat beliau yang terbaik, tentunya dengan cara menjalankan beragam sunnah yang beliau ajarkan.
kita praktekkan baik secara personal, secara pribadi kita ataupun di lingkungan keluarga kita, insyaallah itu akan menjadi asbab kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk muqaddimah ya, perkenalan tadi sudah disampaikan oleh Bapak MC. Tentu tidak perlu kami ulangi kembali. Yang jelas hadirnya kami di sini yaitu untuk belajar ya, untuk sama-sama saling mengingatkan. Dan tentunya sebagai seorang muslim, kewajiban bagi kita semua sebagaimana dalam Quran surat Al-Asr di ujung ayat Allah taala berfirman, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena itu hadirnya kami di sini mudah-mudahan ya bisa menjalin silaturahim di antara kita semua, bisa saling mengingatkan tentang kebenaran dan juga saling menasihati tentang kesabaran. Dan tentu juga kami bukan datang dari luar kota ya, masih di Demang sinilah, tidak terlalu jauh, insyaallah masih aksesnya mudah dan dekat dijangkau. Walaupun tadi arahnya agak bingung dikit, banyak belok-belok ya. Tapi alhamdulillah berkat zaman ini hari canggih, tinggal buka Google Map, nanti akan ada yang membantu ya, mengarahkan belok kiri, jadi belok kanan, mundur dikit, sampailah ke depan sini, di samping kanan itulah tujuan Anda aja. Masjidnya nyelanian, Masjid Al-Hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim dan muslimah, tentu dalam Islam kita diwajibkan untuk mencari ilmu, belajar, khususnya ilmu agama. Karenanya dalam Islam ilmu agama itu mempunyai porsi yang sangat besar perhatiannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menamakan dirinya dengan Al-Alim. Innallaha kana aliman hakima. Alim di situ bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berilmu, maha mengetahui. Yang ini menunjukkan bahwa betapa ilmu itu sangat penting dalam Islam. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, awal-awal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, menerima mandat sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, ternyata wahyu pertama yang Allah turunkan juga terkait dengan ilmu. Surat apa pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Surat Iqra apa surat Al-Alaq? Ibu-ibu ngomong surat Iqra, bapak-bapak ngomong surat Al-Alaq. Yang mana nih benar kira-kira? Sama baik dah. Memang kalau generasi lama itu menyebut nama-nama surat itu diambil dari ayat pertama. Ya, jarang langsung namanya. Seperti surat Al-Ikhlas, jarang. Biasanya nyebut surat Kulhu. Surat Al-Kautsar biasanya nyebut surat Inna A'tayna. Ya enggak masalah, dan memang ulama pun menyebutkan nama-nama surat itu bukan hanya satu nama, bukan hanya nama yang biasa kita tahu atau nama-nama yang tercantum dalam mushaf Al-Qur'an, tapi juga nama-nama yang diambil dari ayat pertama dari surat tersebut. Dalam surah Al-Alaq tegas sekali Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Dan membaca adalah salah satu pintu untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah taala. Karena itu dalam Islam ketika kita
mengistilahkan zaman sebelum datangnya Islam, kita kenal dengan istilah zaman jahiliyah. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 50 Allah Ta'ala berfirman, afa hukmul jahiliyah. Jadi kalimat jahiliyah itu lawannya adalah ilmu, lawannya adalah pengetahuan. Karena jahil itu sudah jadi bahasa kita. Kau ini jahil nian. Apa kira-kira artinya kalau jahil? Nakal ya? Tidak benar. Sebenarnya jahil itu dalam bahasa Arab artinya adalah bodoh. Nah, kalau bodoh bahasa Palembang apa? Semangat nih nyebut Buyan. Bodoh pada. Ya. Nah, zaman Buyan, zaman bodoh, kebodohan. Nah, gitu. Nah, sebelum datangnya Islam, zaman disebut dengan jahiliyah, zaman keterbelakangan, zaman kebodohan. Maka kemudian Islam datang yang membawa ilmu pengetahuan. Karenanya umat Islam mau tidak mau harus dekat ya, harus selalu aktif mencari ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Bahkan Bapak Ibu, ilmu ini ya bukan hanya saat Islam datang ya. Kalau sebelum Islam datang kan memang Arab itu sudah terkontaminasi dengan tradisi-tradisi buruk sehingga disebut dengan zaman jahiliyah. Kalau kita tarik jauh lagi ke belakang, sejak awal penciptaan manusia, ternyata yang menyebabkan manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain itu adalah karena apa kira-kira? Karena ilmu pengetahuan. Nabi Adam alaihissalam ketika Allah Ta'ala akan ciptakan ya di surga, apa kemudian yang menjadikan Nabi Adam berbeda dengan makhluk yang lain seperti jin, setan, ya malaikat? Perbedaannya adalah karena ilmu pengetahuan. Karena itu Allah Ta'ala mengajarkan ilmu kepada Adam sebagaimana firman Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi awalnya memang malaikat dalam tanda kutip protes ya untuk diciptakan makhluk bernama manusia yang nanti kata malaikat akan merusak baik, akan menumpahkan darah, akan membuat keonaran ya. Tapi kemudian hal itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian salah satu faktor mengapa Allah yakin kepada makhluk bernama manusia ini adalah karena ilmu pengetahuan yang Allah titipkan kepada mereka. Dan itu juga yang menjadikan setan kemudian merasa iri, dengki. Ya. Akhirnya dia membantah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, semua bersujud kecuali satu makhluk yang tak bersujud, yaitu iblis. Sujud di sini bukan sujud ini ya, bukan sujud lil ibadah. Bukan sujud seperti kita sujud dalam sholat, bukan sujud dalam hal ibadah. Tapi sujud di sini disebutkan oleh para ulama sujud lil ihtiram. Sujud sebagai penghormatan, bentuk penghormatan. Bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Karena ada sebagian orang liberal itu mengambil ayat ini, justru dia membela setan, membela iblis. Kenapa? Kata orang ini, wajar iblis tak galak sujud sama Adam. Karena yang sujud itu, yang hak, yang pantas untuk kita sujud itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis tak galak sujud karena sujud itu hanya untuk Allah. Nah, uji dia itu. Karena yang dia pahami sujud yang dimaksud adalah sujud ibadah. Padahal kalau belajar, kalau kita lihat tafsirnya, kita lihat penjelasan ulama, bukan sujud ibadah, tapi sujud
ihtiram atau penghormatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam Islam ya, kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Mencari ilmu, belajar itu sesuatu yang wajib baik bagi muslim laki-laki maupun bagi muslimah perempuan, ya. Sehingga belajar ilmu agama ini keutamaannya luar biasa. Bayangkan ya, orang yang belajar ilmu ini sebenarnya dia sedang meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan sebuah hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan permudah dirinya untuk menuju surga. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu, kalau kita belajar, kalau kita ada keinginan untuk mengetahui ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia, termasuk ilmu agama, maka kita akan Allah permudah menuju surga. Dalam arti kita akan lebih maksimal ibadah kepada Allah. Makanya sebelum ibadah, ilmu dulu. Ya, jangan ibadah dulu baru ilmunya. Begitu. Kenapa? Karena kalau ilmu didahulukan, maka ibadahnya akan berkualitas. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah hadis yang bercerita tentang kisah seorang laki-laki yang datang masuk ke masjid. Kemudian Rasul sedang duduk di masjid itu. Laki-laki ini kemudian mengambil satu tempat yang tidak jauh tempat duduknya Nabi yang sedang duduk berzikir kepada Allah. Datanglah lanang ini, kemudian dia mengangkat takbirnya, Allahu Akbar. Ternyata dia sholat 2 rakaat dan tidak jauh dari tempat Nabi duduk. Karena tidak jauh, tentu sudah bisa kita prediksi Nabi pasti lihat dia sholat nih, ya kan? Setelah selesai 2 rakaat, salam kanan salam kiri, laki-laki ini kemudian mendatangi Nabi, mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Tiba-tiba Bapak Ibu, di luar dugaan, Nabi SAW mengucapkan kalimat yang begitu tegas, ya. Kepada laki-laki itu apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik ke tempat kau tadi, salat karena kau belum salat. Kaget luar biasa nih laki-laki ini. Ngapa kaget? Ya kok dianggap tidak salat? Padahal Nabi pasti tahu dia sudah salat 2 rakaat. Tapi karena dia tahu bahwa yang ngomong ini adalah seorang Nabi, seorang Rasul, tentu dia segan untuk nanya, segan untuk protes, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya baliklah dia di tempat tadi, salat lagi 2 rakaat. Allahu Akbar. Fa shalla rak'ataini kama shalla. Dia salat 2 rakaat sebagaimana tadi dia salat. Setelah selesai, dia mendatangi lagi Nabi, mengucapkan salam, dan salam itu Nabi jawab. Dan ternyata untuk kedua kalinya kembali terdengar kalimat yang tegas dari Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi ke tempat tadi, salat karena kau belum salat. Semakin bingung, ya, semakin galau laki-laki ini karena dianggap tidak salat, padahal sudah 2 kali salat. Tapi sekali lagi dia masih segan untuk nanya, untuk ngomong, ya, untuk protes misalkan, dia masih segan. Sampai Bapak Ibu, baliklah dia ke tempat tadi, dia angkat takbirnya kembali, dia sholat untuk yang ketiga kalinya, Allahu Akbar. Sholatlah dia 2 rakaat. Setelah selesai, dengan pedenya dia mendatangi Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, jawab Nabi. Dan ternyata untuk ketiga kalinya kembali terdengar dengan tegas Nabi berkata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik ke tempat tadi,
Ulangi sholat karena kau belum sholat sama sekali. Subhanallah. Udah 3 kali, berarti berapa rakaat tuh? 6 rakaat. Dianggap tidak sholat oleh Nabi SAW. Sampai akhirnya karena 3 kali, tentu dia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, apa statement, apa komentar dari laki-laki ini? Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Kalau bahasa kita kira-kira, wahai Nabi, wahai Rasul, itulah aku sholat selama ini. Yang paling berkualitas lah aku tuh sholat ucap itulah. Kira-kira kalau ada salah, ada sesuatu yang kurang, fa'allimni, ajarkan dan beritahu kepadaku. Dia penasaran, kira-kira ngapo sampai 3 kali dianggap tidak sholat. Akhirnya Bapak Ibu, hadis ini dimuat oleh banyak ulama hadis ya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim ya, kemudian Musnad Ahmad, Musnad Ibnu Hanbal dan lain sebagainya, banyak mengutip hadis ini. Karena itu hadis ini menjadi pelajaran besar buat kita semua, karena betapa pentingnya ilmu pengetahuan sebelum kita melakukan sebuah ritual ibadah. Nabi SAW memberikan catatan, komentar terhadap mengapa orang ini kok bermasalah salatnya. Nanti insya Allah di kesempatan lain akan kami jelaskan secara detail. Paling tidak kata Nabi dalam hadis ini ada 2 hal yang menyebabkan orang ini bermasalah. Pertama, sebagaimana komentar Nabi dalam hadis itu, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Kalau kau nak salat, maka sempurnakan dulu wudukmu. Maka ada kemungkinan orang ini bermasalah wuduknya. Makanya Nabi dalam beberapa kesempatan itu sering kali mengingatkan tentang betapa pentingnya menyempurnakan wuduk sebelum sholat. Ada dulu pernah sejarah menyebutkan Nabi waktu sedang dalam perjalanan bersama para sahabat, waktu asar sudah hampir habis, sudah mendekati maghrib. Karena waktu sudah mau habis asar, para sahabat kemudian bergegas untuk mengambil air wudhu mau sholat. Tapi ada salah satu sahabat yang ketika ambil air wudhu, khususnya kakinya saat disiram, itu tidak sempurna, tidak kena matok kaki. Nabi lihat, dalam hadis disebutkan merah mata beliau, dengan suara yang keras Nabi mengatakan, wailul lil aqab minan nar. Celakalah kaki yang akan dibakar oleh api neraka. Sampai segitunya, ya. Kenapa Nabi mengingatkan hal itu? Karena wudu kalau dia tidak sah, maka berefek kepada sholatnya juga tidak akan sah. Itulah mengapa Nabi mengingatkan pertama untuk menyempurnakan wuduknya. Baru setelahnya Nabi mengoreksi sholat orang ini ya, dengan koreksi-koreksi yang lain. Diantaranya ya, faktor orang ini bermasalah adalah termasuk dari kecepatan sholatnya di atas rata-rata. Ya, makanya ada bunyi hadis itu, farka hatta tatma'inna raqi'an wasjud hatta tatma'inna sajidan. Harus ada tumaknina dalam setiap gerakan. Walaupun sampai ini hari banyak juga yang sholatnya kecepatannya di atas rata-rata 200 km per jam. Makanya kalau Ramadan biasanya ya, yang paling viral itu adalah sholat tarawih tercepat di dunia, dan itu ada di Indonesia. Berapa? 23 rakaat berhasil ditempuh dalam jangka waktu 7 menit saja. Bayangkan ya, saking ngebutnya orang itu sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena itu ya, makanya para ulama menyebutkan betapa pentingnya yang namanya ilmu terkait dengan ritual ibadah yang kita lakukan sehingga bisa maksimal kita kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ibadah-ibadah yang lain gitu ya. Seperti misalkan terkait dengan ibadah kurban yang nanti akan kita laksanakan. Jangan sampai ya kekeliruan terjadi karena ketidaktahuan kita. Karenanya penting sekali majelis semacam ini untuk kita belajar bersama ya, mengingatkan tentang hal-hal yang menjadikan ibadah-ibadah kita lebih berkualitas daripada sebelumnya. Ya.
Misalkan tentang kurban ya, ada yang serumah itu tidak mencukur apa-apa dari tubuhnya, termasuk kuku-kukunya tidak dipotong gitu ya. Padahal yang berniat kurban itu cuma bapaknya bae. Nah, bapaknya mau kurban Sabtu kambing, begitu. Tapi yang dia tahu kalau dia berkorban satu kambing, maka itu bisa untuk satu keluarga besar. Ada uang 10 dalam rumah itu, 10-10-nya itu dia niatkan untuk menyembelih satu kambing, dan dia tahu ada sebuah hadis yang menyatakan sunnah kalau sudah mendekati Zulhijjah atau 1 Zulhijjah, kita tidak diperkenankan untuk motong rambut, nyukur bulu ataupun motong kuku. Serumah tidak motong apa-apa. Padahal seharusnya yang tidak motong apa-apa itu yang cuma berniat berkurban baik, bapaknya itu baik. Ya kan? Ketika awal Zulhijjah tanggal 1 Zulhijjah, dia baik yang tidak motong apa-apa sunnahnya. Yang lainnya ya tidak apa-apa, terserah. Dia memotong apa silahkan. Sampai kurban itu disembelih, barulah dia boleh untuk memotong atau mencukur bulu atau rambut. Ya kan? Tapi itu sunnah. Walaupun ternyata nanti dia motong juga bapaknya, itu tidak akan terkait dengan keabsahan kurbannya. Kurbannya tetap sah. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang ilmu pengetahuan ini sangat erat kaitannya dengan kualitas ibadah salat kita. Tapi masalah diterima atau tidak, ya, jangan jadi pikiran yang membuat beban kita pada saat melaksanakan ibadah. Nggak boleh justru. Kita harus yakin ibadah yang kita lakukan Allah terima. Dengan kekurangan, dengan keterbatasan kita. Wajar, namanya manusia. Kan begitu. Tapi catatannya tetap harus ada ikhtiar. Harus ada usaha dari kita untuk memaksimalkan, untuk berikhtiar menjadikan ibadah kita itu berkualitas. Jangan istilahnya ngomong, Pak Ustadz yang penting sholat, masalah terima tidak terima itu urusan yang dipucuk. Bahasa itu bisa benar bisa salah ya. Bisa benar kalau dia sudah berikhtiar, sudah berusaha, betul kalimatnya. Dia sudah berusaha khusyuk, dia sudah berusaha maksimal setiap zikir dan doa yang dia baca. Setelahnya dia ngomong tadi benar, tawakal yang benar itu namanya. Dan memang kata panitia penerimaan ibadah, ya, hanya Allah yang punya hak prerogatif untuk menerima atau tidaknya sebuah ibadah. Itu betul kalau memang sudah ikhtiar, sudah usaha. Nah, yang jadi masalah kalau berikhtiar ida, berusaha ida, sebasing ibadah, ngomong ujungnya basing lah, yang penting ibadah, masalah terima tidak terima itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi masalah kaget. Itulah terjadinya kecepatan sholatnya di atas rata-rata, gerakannya sebarangan, bacanya basing bae. Itu yang terjadi akhirnya. Dan ini tidak boleh, ya. Karenanya dalam Islam tadi kita diwajibkan untuk belajar, ya, untuk mencari pengetahuan khususnya terkait dengan ritual-ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan syariat, terkait dengan ibadah. Termasuk juga ini sebagai mukaddimah jadi ya, terkait juga tentang masalah akidah. Nah, ini akidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah itu menanamkan akidah kepada umat. Ya. Akidah itu menjadi dasar utama bagi kaum muslimin untuk betul-betul memurnikannya. Sehingga akidah inilah yang akan membawa mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau akidahnya bermasalah, maka kemungkinan terbesarnya kita akan tidak selamat di akhirat kelak. Di antara akidah, berbicara akidah itu adalah kesyirikan, lawannya adalah ketauhidan. Betapa banyak orang yang ketika mau meninggal dunia bermasalah dengan akidahnya. Dia terkontaminasi dengan virus syirik. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, innallaha la yaghfiru
ayusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sudah tegaskan kalau melakukan perbuatan dosa bernama syirik itu tidak akan Allah ampuni. Sedangkan dosa-dosa lain Allah ampuni. Makanya syirik ini menjadi hal utama yang Rasul perangi saat beliau berada di Mekah selama 13 tahun. Makanya awal-awal surat yang turun kepada Nabi ketika periode Mekah itu apa? Terkait dengan akidah. Di antaranya misalkan surat Al-Ikhlas atau Qul hu ibu tadi ya. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa dialah Tuhan yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada setara dengan dirinya. Termasuklah surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Itu juga bicara tentang akidah yang harus menjadi perhatian utama kaum muslimin sejak awal Nabi berdakwah sampai nanti hari kiamat. Karena jangan salah Bapak Ibu, di kita khususnya di Indonesia itu praktek-praktek kesyirikan masih sangat marak terjadi. Ya kan? Dan ini harus diingatkan kepada kaum muslimin agar jangan sampai kemudian menjadikan akidahnya rusak. Padahal akidah ini menjadi miftahul jannah, pintu surga kita. Kalau kunci surga kita. Kalau kunci surga kita bermasalah, maka nauzubillah. Jangan sampai kita di Jong Palembang tuh nyungsep masuk ke neraka gara-gara kita tidak menjaga akidah kita. Dan orang-orang di luar sana yang benci kepada Islam memang sudah tahu betul salah satu cara untuk merusak kaum muslimin adalah dengan mendangkalkan akidah-akidah mereka. Mulai dari kecil mereka masuk ke dalam berbagai lembaga pendidikan. Ya, termasuk mungkin di kota kita Palembang, kami mendengar beberapa laporan ya. Mereka sudah mulai memberikan berbagai macam hal yang menarik kaum muslimin, anak didik kaum muslimin, agar kemudian masuk ke mereka yang akhirnya nauzubillah bisa saja merusak akidah anak-anak generasi kaum muslimin nauzubillah. Karenanya Bapak Ibu kita semua berkewajiban untuk menjaga akidah kita, akidah keluarga kita, karena itu sekali lagi menjadi jaminan untuk kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi akidah ini juga terkait dengan internal kaum muslimin juga berbagai macam perbedaan terjadi. Maka kami yang belajar di Azhar diamanahkan oleh para ulama, oleh guru-guru kami agar mengajarkan kepada umat akidah yang benar, yang mungkin sering diistilahkan dengan akidah aswaja. Apa itu akidah aswaja? Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah. Walau jangan heran nanti akidah aswaja, akidah ahlus sunnah wal jamaah ini diklaim oleh setiap kelompok. Kelompok A ngomong kami aswaja, kelompok B ngomong kami aswaja. Semua kelompok mengklaim dirinya, mengaku dirinya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yang jelas Bapak Ibu, ahlus sunnah wal jamaah itu alhamdulillah sampai detik ini yang benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita, para salafus saleh, dan termasuk para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW. Akidah ini menjadi akidah mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia. Alhamdulillah, termasuk akidah itu dipegang erat mayoritas kaum muslimin yang ada di Indonesia sampai ini hari. Alhamdulillah. Makanya saudara-saudara kita, walau mungkin secara lembaga berbeda nama, dia NU kah, dia Muhammadiyah kah, dia Jamaah Tabligh kah, insya Allah akidahnya sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk mazhabnya, dia mazhab Syafi'i kah, mazhab Hanafi kah, mazhab Hambali kah, mazhab Hanafi kah, semuanya itu juga termasuk terkategori sebagai akidah yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau sudah akidah itu
dia melintas berbagai mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, termasuk juga akan melintas berbagai lembaga ormas gitu ya. Nah, nanti kita akan perdalam insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang, apa sih yang jadi persoalan di internal kaum muslimin terkait dengan akidah. Yang ini juga harus betul-betul kita pelajari agar jangan sampai menjangkiti akidah kita, termasuk generasi-generasi muda kita yang memang sampai ini hari ya terus digembosi oleh orang-orang yang tidak senang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insyaallah mudah-mudahan kaum muslimin khususnya di Masjid Al-Hakim ini insyaallah akidahnya salimah, akidahnya selamat, dan insyaallah akidah itu akan membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa selamat kita kan, yang pertama kita minta itu apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan dalam agama. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, itu mungkin ya terkait dengan mukaddimah singkat saja. Insyaallah nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bahas dengan tema-tema yang khusus. Kita akan insyaallah pelajari bersama. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan ilmu buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu untuk sementara. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada ya silakan. Ya, silakan. Kalau kata aku lanjutkan. Iya. Ya, silakan Pak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa, ya. Quran itu juga Allah turunkan sebagai penyembuh, ya, asy-syifa, sebagai obat. Karenanya orang yang mempunyai atau mengambil cara untuk mengobati sakit dalam dirinya melalui bacaan ayat suci Al-Qur'an itu diperbolehkan. Ya. Tapi ingat, kita perlu ikhtiar yang medis juga. Jangan hanya pada baca-baca ayat tapi tidak ke dokter, ya, tidak diperiksa. Tetap harus ada ikhtiar itu. Dan salah satu cara yang lain atau alternatif untuk mengobati penyakit-penyakit juga adalah melalui bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an termasuk doa-doa. Itu diperbolehkan. Asal yang dibaca itu benar, asal yang dibaca itu memang Quran, asal yang dibaca itu doanya benar. Karena ada orang yang mengobati berbagai penyakit tapi kedoknya saja ayat-ayat Al-Quran. Tapi di balik itu ada mantra-mantra khusus, bacaan-bacaan yang dia pelajari dari paranormal. Bukan paranormal sebenarnya. Apa kita nyebutnya ya? Wong pinter. Karena yang datang wong buyan kan? Makan sebuah wong pinter tadi. Iya. Jadi bahasa lain, bahasa sederhananya adalah dokun. Dokun ya, jangan orang pintar. Nah, kalau dia dokun tadi disebut orang pintar tadi ya, tapi berkedok tadi agama, maka ini tidak diperbolehkan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tegas mengatakan, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul,
lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun kemudian menanyakan sesuatu kepada dia dan membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam. Nauzubillah. Itu dukun ya. Dukun memang yang apa namanya? Yang mengklaim bisa melihat hal-hal gaib, bisa menerawang masa depan. Kalau dukun beranak, dukun urut tidak apa-apa, ya, aman. Termasuk yang Bapak tadi sebenarnya itu hanya wasilah baca-baca doa, bisa saja dilakukan oleh orang-orang tertentu, orang-orang soleh, para kiai, para habaib, para syekh, yang mungkin dengan karomahnya mereka, dengan bacaan-bacaan tulus ikhlas mereka, bisa menjadi wasilah kesembuhan seseorang. Termasuk Bapak tadi, mungkin orang itu Masya Allah ya, ibadahnya dan orangnya baik misalkan, dengan bacaan yang dia ucapkan, itu menjadi wasilah sembuhnya penyakit-penyakit tertentu. Walaupun dalam Islam tetap harus ada ikhtiar medisnya ya. Kalau sakit gigi itu kalau diruqyah ya kemungkinan ada sehatnya, tapi ada juga kemungkinan makin menguat gigi gitu ya. Nah kalau lagi menguat gigi itu ustadz yang lagi baca ayat itu pacak kena terjang oleh kita ya. Kalau lagi tidak sadar ya. Jadi mungkin minum obatnya, kalau tidak sembuh-sembuh, nah bisa alternatifnya dibacakan doa. Selain medis juga kita bisa melalui bacaan-bacaan serta doa-doa. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan doa-doa agar kita bisa sembuh dari berbagai penyakit yang kita idap. Di antaranya ada sebuah doa yang Rasul ajarkan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, misal gitu ya. Dan doa-doa yang lain, Allahumma inna na'udzubika ya minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, dan seterusnya. Doa-doa yang bisa menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya dari penyakit sehingga kita menjadi sehat dan lain sebagainya ya. Itu tidak masalah. Tapi hati-hati Bapak tadi yang Bapak minta doa tadi. Kalau kebanyakan ya biasanya neman bacakan kemudian sehat, lama-lama buka praktek. Kalau sudah buka praktek, nah ini dia akan, nauzubillah ya, mudah-mudahan tidak, dia akan merasa, wih hebatnya anakku nih. Nah, mulai pakai tarif ya. Nah karena terpaksa baik, Masya Allah. Nah itu, jadi karomah ya, orang-orang semacam itu memang kadang dia tidak terlihat. Dia punya, Masya Allah, yang semacam itu dia tidak langsung pakai HP, kemudian live Instagram, live Facebook misalkan, pacak menyembuhkan orang. Ya justru tawaduk orangnya. Ya tawaduk dalam arti rendah hati. Bukan tawaduk banyak ketawa banyak tidur, lain itu ya. Ya. Ada lagi? Jangan khawatir ya dengan dosa syirik, karena kita harus jaga diri dan juga berdoa. Jadi ada satu doa yang mungkin sangat bagus dan saya sarankan Bapak Ibu hafalkan doa ini. Karena Nabi SAW pernah didatangi oleh para sahabat, ya, kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa menjaga diri kami dari perbuatan syirik? Padahal Nabi sebelumnya mengatakan bahwa dosa syirik itu saking halusnya seperti suara kaki semut yang berjalan. Pernah tak ibu-ibu dengar suara kaki semut berjalan? Dia pakai sepatu hak misalkan. Terdengar tak kira-kira dia berjalan? Tidak terdengar. Saking halusnya kata Nabi, syirik itu bisa halusnya seperti suara kaki semut yang berjalan. Saking dia begitu bisa menjangkiti kaum muslimin dengan tanpa kita sadari atau kita sadari. Karenanya para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana solusinya kalau itu? Bakal tidak selamat nih kami, ya kan? Maka kemudian Nabi mengajarkan sebuah doa. Doanya insya Allah mungkin ada yang hafal juga. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hafal? Belum? Ya, insyaallah nanti dihafalkan ya. Coba sama-sama. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hafal?
Belum. Ya, nanti dihafalkan ya. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, kami berlindung kepadamu min an nusyrika bika syai'an na'lamu, dari melakukan syirik yang kami sadar dan tahu melakukannya. Kita minta perlindungan kepada Allah terhadap hal itu. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami minta ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang kami tidak sadar melakukannya. Jadikan lengkap perlindungannya. Yang kita sadar kita minta perlindungan kepada Allah, yang kita tidak sadar melakukan syirik itu kita minta ampun kepada Allah. Karenanya doa ini kata Nabi, barang siapa yang baca doa ini akan dihapuskan dosa syirik saghiruha wa kabiruha, baik yang kecilnya termasuk yang besarnya, Allah akan hapus dosanya. Makanya penting sekali. Nanti bisa diminta ke Ustadz Ahmadi ya doanya, doa agar terhindar dari dosa syirik. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita berikhtiar berusaha. Dan syirik itu Pak bukan nyembah berhala, nyembah patung baik. Kalau itu Bapak Ibu aman, tak katik di rumah ada patung katik kan, Bapak Ibu sembah katik kan? Ya tidak mungkin yang itu. Nyembah kayu, memberi sesajen, tidak sampai ke sana. Tapi hal-hal yang berbau syirik yang kita kadang tidak sadar, itulah yang kadang menjadikan kita terjerumus ke dalam dosa syirik. Di antaranya, nih, riya dalam hati. Riya itu syirik, walau statusnya syirik kecil, ya kan? Tapi dia namanya syirik, ya tetap saja dosa, walau tidak sebesar dosa kita menyembah berhala, ya kan? Menyembah kayu misalkan. Tapi hal yang semacam ini perlu untuk kita waspadai. Riya, ya, termasuk juga misalkan mempercayai hal-hal yang mungkin ya terkait dengan hal-hal gaib, tapi nanti kita insya Allah akan perjelas di pertemuan-pertemuan akan datang. Azan ya, ujinya ada beduk tadi kalau nak azan. Oh, nunggu aku selesai dulu ya baru beduk. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu ya kita tutup untuk sementara dengan bersama-sama melafalkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.